Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Arafah dari Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini, saya akan memberikan kesimpulan terhadap beberapa pokok materi pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Materi yang pertama yaitu materi kebijakan pengembangan sistem informasi. Kebijakan sistem ialah suatu kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh top manager untuk meraih kesempatan yang sebelumnya tidak dapat diraih oleh sistem lama. Terdapat 4 hal yang mendasari suatu kebijakan untuk melakukan pengembangan sistem. Yang pertama, banyak timbul permasalahan. Misalnya, sistem lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Maksudnya di sini, sistem sudah tidak efisien dalam operasional, sering timbul kesalahan dalam proses maupun hasil, dan manfaat yang diperoleh mulai berkurang. Terdapat juga masalah dari perkembangan organisasi. Kebutuhan informasi menjadi lebih banyak dan luas sehingga data yang dibutuhkan juga meningkat, sehingga terdapat perubahan prosedur dalam organisasi tersebut. Lalu, hal yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesempatan usaha. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan baik dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Lalu yang keempat, adanya perkembangan teknologi dalam segi software maupun hardware. Selanjutnya, penyebab atau masalah dalam pengembangan sistem. Berikut ini penyebab atau masalah yang mendasari setiap kegagalan dalam sebuah proyek. Yang pertama, kesalahan dalam pembentukan struktur organisasi proyek. Yang kedua, metode yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang ketiga, training dan pengawasan yang kurang dalam pelaksanaan proyek. Yang keempat, kesalahan dalam membuat prosedur atau aturan yang akan dijalankan. Yang kelima, kesalahan dalam perencanaan dan implementasi proyek. Lalu yang keenam, kurangnya dukungan eksekutif. Ada juga sumber lain yang menyebutkan 10 penyebab yang membuat pengembangan sistem suatu proyek gagal. Yang pertama, ekspektasi tiap pekerja proyek tidak selaras. Yang kedua, implementasi proyek yang dilakukan sebelum proyek benar-benar siap. Yang ketiga, sumber daya yang tidak berpengalaman dan tidak terlatih. Yang keempat, sistem yang tidak memadai. Yang kelima, sistem yang tidak dapat diakses. Yang keenam, konflik di dalam tim. Yang ketujuh, mentalitas kami versus mereka. Yang kedelapan, penempatan sumber daya yang tidak selaras. Yang kesembilan, pengalihan prioritas. Lalu yang ke-10, cakupan proyek yang tidak terkendali. Selanjutnya kita akan ke materi yang kedua, yaitu materi perancangan dan pembuatan aktivitas kerja. Pertama-tama, apa sih itu perencanaan? Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan, sasaran, dan penyiapan
segala sumber daya untuk pencapaian suatu kegiatan. Tujuan dari sebuah perencanaan yang pertama yaitu sebagai acuan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya pelaksanaan. Yang kedua, sarana komunikasi untuk pihak penyelenggara proyek. Yang ketiga, dasar pengaturan alikaso sumber daya. Yang keempat, acuan waktu bagi perencana dan pelaksana proyek. Lalu yang kelima, sebagai tolak ukur untuk fungsi pengendalian. Perencanaan proyek terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah perencanaan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Lalu yang kedua, ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang terperinci yang menjabarkan perencanaan strategi secara detail. Mengapa dalam perencanaan proyek membutuhkan diagram WBS? Diagram WBS memiliki fungsi yang pertama, mendefinisikan pekerjaan untuk penyelesaian sebuah proyek. Yang kedua, menemukan sesuatu yang bersifat penting dan mendesak. Yang ketiga, menanggulangi penyimpangan. Lalu yang keempat, sebagai pengawas pengerjaan kegiatan. WBS atau Work Breakdown Structure merupakan salah satu alat bantu dalam pengelolaan proyek. WBS adalah sebuah gambaran aktivitas kerja dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu perencanaan sampai proyek selesai dalam waktu yang telah ditetapkan. Perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek tersebut. Selanjutnya kita akan ke materi terakhir, yaitu materi estimasi biaya. Perencanaan estimasi biaya dibuat setelah kita membuat diagram WBS dari proyek tersebut. Dalam pembuatan estimasi biaya proyek, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan. Yang kedua, kebijakan estimasi biaya. Yang ketiga, pernyataan cakupan proyek dan WBS. Lalu yang keempat, rencana manajemen proyek terkait jadwal, sumber daya manusia, dan risiko. Dalam pembuatan estimasi biaya, terdapat komponen yang diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, biaya pengadaan, yang kedua, biaya persiapan, yang ketiga, biaya proyek, dan yang keempat, biaya operasi dan perawatan. Estimasi biaya sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek. Dengan adanya estimasi biaya yang baik dan benar, suatu proyek akan berjalan dengan baik dalam pemanfaatan biaya yang dibutuhkan, sehingga meminimalisir kelebihan ataupun kekurangan biaya yang sangat signifikan. Itulah tadi kesimpulan yang telah saya buat dari beberapa poin materi pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penataan tutur kata saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya sampai akhir. Dengan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.